Kalau kita bicara tentang toxic relationship, yang perlu kita sadari juga bahwa kondisi toksik ini bisa saja tidak terjadi karena orang lain. Tetapi bisa juga sumber toksiknya adalah dari dalam diri sendiri. Betul. Bastin, sekarang ini saya sering mendengar istilah toksik, baik dalam lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan. Boleh cerita nggak sih sebenarnya apa sih toksik itu? Seperti kayak apa gitu, penyakit gitu, gimana sih? Iya. Boleh Kalau toksik itu racun ya Pak ya. Racun itu kan biasanya tidak sehat gitu. Yeah. Jadi kalau kita bicara toxic relationship gitu, itu berarti relasinya sudah tidak sehat. Secara mudah mungkin saya akan katakan relasinya sudah tidak saling menumbuhkan Pak. Nah ini tentu berlangsung bisa dengan pertemanan, dengan pasangan, bahkan di lingkungan pekerjaan gitu. Katanya sekarang banyak toxic environment begitu Pak, dengan lingkungan keluarga. Tapi terkadang juga banyak yang toksiknya itu ke dalam Pak. Ada istilah sekarang toxic positivity Pak. Oh gitu. Oke. Kalau toksik, kalau racun ya, kalau racun itu kan sebenarnya bisa tumbuh dari dalam juga ya. Betul. Berarti ya, kan tubuh memproduksi juga racun. Betul Pak. Kan begitu, tapi racun yang baik juga mungkin bisa jadi. Itu gimana ya kira-kira? Kalau toxic mungkin tadi saya sempat sebut toxic positivity, ini biasanya karena kita terlalu banyak isu itu kan biasanya selalu ada sisi positif negatifnya ya Pak ya. Dan kita harus menyadari kita perlu menerima juga sisi negatif dari suatu kejadian. Tapi kalau toxic positivity ini selalu sudah baik-baik saja, semua pasti akan bisa, walaupun objectively mungkin memang tidak bisa gitu, tidak punya kemampuan dan harus minta tolong gitu misalnya Pak. Tetapi seringkali orang kemudian merasa bahwa bisa gitu, tetapi jadi palsu begitu Pak. Kepura-puraan gitu? Bisa jadi. Orang sering bilang pura-pura bahagia. Betul Pak. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Pura-pura semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Sebenarnya bahaya nggak sih situasi seperti ini? Bisa bahaya sekali Pak. Kenapa saya bisa bilang bahaya Pak? Karena coba Bapak bayangkan menemui suatu kesulitan, kalau dipikirkan secara objektif perlu bantuan orang lain, tapi Bapak selalu mengatakan bisa. Nah ini kan justru akan semakin menjerumuskan diri sendiri. Gitu. Tapi bukankah itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya orang ini optimis, bahwa dia bisa kok selesaikan masalah ini. Oh dia tidak bahagia, dia pura-pura bahagia, tapi dia berusaha. Itu gimana kira-kira pandangannya? Kalau ada usahanya oke, Pak. Nah biasanya? Tetapi biasanya yang terjadi adalah baik-baik saja, tetapi kemudian ada di belakangnya kalau istilah sekarang insecure gitu Pak. Insecurity. Atau sekarang ada istilah dia menjadi seperti penonton saja untuk hidupnya sendiri. Lalu tidak melakukan apa-apa, hanya menanamkan semua akan baik-baik saja. Tanpa berusaha. Seperti itu. Jika kemudian dia punya optimisme gitu ya Pak ya, lalu melihat masalahnya secara objektif, berusaha dan segala macam, tentu sangat baik Pak. Itu baik. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya orang yang mengalami toksik di dalam pergaulannya dan berusaha menjauh, kira-kira seperti begitu, bagus nggak sih? Kalau Bapak temenan sama saya tapi Bapak tidak merasa bertumbuh, kira-kira Bapak menjauh nggak dari saya? Ya, tapi kan nggak apa-apa juga, nggak ada masalah sebenarnya. Biasanya ini akan merusak diri sendiri Pak. Merusak diri sendiri. Ada juga yang bertanya Pak, misalnya berapa lama ada berada dalam toxic relationship sampai kita harus mengatakan enough is enough. Oke. Pertanyaannya berapa banyak racun yang harus kita minum sampai kita mengatakan itu sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat lagi gitu ya. Lebih kepada kalau kita bicara tentang toxic relationship,
yang perlu kita sadari juga bahwa kondisi toksik ini bisa saja tidak terjadi karena orang lain. Tetapi bisa juga sumber toksiknya adalah Dari diri dalam sendiri. diri sendiri. Betul. Jangan-jangan Iya. gitu. So jadi artinya toksik ini kan sebenarnya bukankah bisa berwujud karena memang ketidakmampuan seseorang mengenali dirinya. Bisa jadi Pak, Bisa jadi seperti itu. tidak mampu mengenali kelebihannya seperti Iya, apa, kekurangannya kekurangannya seperti seperti apa. apa, seperti itu. Dan berusaha melihat sumber masalah itu pada lingkungannya, pada orang lain. Iya Pak. Hah? Dan dia mengatakan itu sebagai toksik. Dan gitu gimana ya kira-kira Asli? Jadi merasa bahwa situasi ini toksik karena orang lain, padahal yang memancing-mancing, gaslighting itu saya gitu. Ya, Gitu. nah efeknya kan adalah sebenarnya dia sebenarnya sumber toksik itu. Iya. Ya kan dia sumber toksik kemudian menggunakan. Nah itu gimana sih kira-kira kok bisa situasi kayak begini sering terjadi ya? Bisa banyak penyebabnya ya Pak ya. Oke. Karena masa lalu, karena kejadian-kejadian yang pernah dia alami, karakteristik personal seseorang juga bisa Karakteristik gitu. personal. Tapi yang seperti Bapak sampaikan tadi, kemampuan kita untuk mengenali diri Oke. itu menjadi sangat penting gitu Pak. Karena ketika kita berelasi itu kan kalau kita mengenal dan menerima baik buruknya diri kita, kita akan lebih mudah menerima Ya, baik buruk orang lain juga gitu Pak. Ya, karena kalau begini Mbak Astini, saya melihat misalnya bahwa kalau saya mampu mengendalikan diri saya, misalnya, saya tahu kapan situasi saya harus ngomong, saya harus diam, saya harus bereaksi. Itu kan bagian kemampuan saya mengolah diri saya. Nah dengan demikian dalam situasi katanya toxic environment sekalipun di mana orang suka bergosip, ya saya kan nggak akan tampil sebagai sosok yang suka ikut-ikutan gosip. Ya silakan aja mereka bergosip kan misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana menumbuhkan supaya orang mampu mengendalikan ininya diri. Ada istilah yang mungkin sekarang sudah agak jarang didengar ya Pak ya. Apa itu Mawas ya? diri itu loh Pak. Ini menarik nih mawas diri ya. Mawas diri, mampu menempatkan diri pada posisinya seperti apa. Gitu. Ketika saya bicara dengan mahasiswa saya, tentu akan berbeda kalau saya bicara dengan misalnya profesor-profesor saya Ya, gitu. betul. Ini kan kemampuan kita menempatkan diri Iya. dalam relasi. Misalnya saya kalau di rumah ya saya istri Pak, saya bukan psikolog gitu Betul, ya kan. iya, Gitu. betul, mawas Bapak diri. juga Ya. kalau di rumah kan Ya, suami ya, bukan betul. CEO Betul. gitu. Jadi perlu kemampuan menempatkan diri. Nah ini didasari dengan mengenali diri Mengenali sendiri. diri. Lalu keinginan untuk terbuka menerima diri sendiri Ya. dan pada saat yang sama menerima orang lain juga. Iya, apa yang menyebabkan orang nggak bisa mawas diri? Kira-kira itu Mbak Asti. Dunia sekarang kan ribut ya Pak. Ribut ya. Ribut gitu Ya. Pak. Ribut, Iya. hustle gitu. Iya, hasil. Iya. Sehingga kita perlu mengambil waktu untuk berefleksi Pak. Menarik ya. Berefleksi Untuk ke itu. dalam. Ke dalam. Oke. Salah satunya apa kira-kira upaya kita untuk melakukan refleksi itu, Mas? Mengambil waktu 1 menit, 2 menit setiap pagi ketika bangun. Biasanya kan kita bangun karena HP, bangun langsung lihat HP notifikasi ya Bapak ya. Gitu. Ya, ya. Tapi mengambil waktu dulu untuk oke, hari Jeda ya, ini mengambil jeda waktu. Jeda, Pak. Ya, orang apa harus yang ada ingin jeda. saya capai ya hari ini ya? Betul. Apa yang ingin saya pelajari hari ini ya? Malam bisa dengan mengambil jeda sebelum tidur gitu Pak. Bisa dengan apa ya hal yang sudah saya pelajari Ya, hari ini? hari ini. Apa ya hal yang bisa saya syukuri hari ini? Hari ini. Oke, menarik ya. Artinya dengan demikian seseorang mungkin bisa benar-benar kalau istilahnya itu aware terhadap diri dan lingkungannya ya. Dia benar-benar nggak harus juga mengatakan kepada wah pasangan saya ini toksik karena ini enggak juga kan begitu, karena
Kalau menurut saya, Astin ya, bahwa kan susah memang kita mengendalikan orang lain. Betul Pak. Ya. Mengendalikan diri sendiri saya susah ya Pak ya. Ya kan? Terus kenapa kita klaim itu sebagai suatu situasi yang toksik misalnya? Bukankah ini menunjukkan kita sebenarnya nggak mampu sama sekali? Jangan-jangan gimana itu, Mas? Kalau sudah terjadi situasinya ini, komunikasi menjadi hal yang penting. Mungkin ini rasanya kok kayak basi gitu ya Iya, Pak ya betul, gitu. betul, iya. Dikit-dikit komunikasi, Komunikasi, dikit-dikit iya, komunikasi. Tapi sebetulnya dengan komunikasi keterbukaan ini harapannya satu sama lain kan bisa mengetahui kondisi gitu. Iya. Walaupun memang harus ada keterbukaan dari kedua belah pihak. Ya, oke. Jika sudah diusahakan, sudah mencari bantuan dan segala macam tetapi tidak bisa, mungkin memang ada baiknya berpisah gitu kalau Oke, relasi. oke. Mungkin memang ada baiknya berhenti dari relasi yang sudah tidak sehat Yang itu. tidak sehat. Nah, bagaimana kalau dengan lingkungan? Kan kita berbicara banyak juga. Nah, kalau di kantor misalnya, Ya, kan ada kalanya kita karirnya bagus, betul ya? Kita termasuk yang star di situ, Iya. misalnya di pekerjaan. Tapi memang situasinya orangnya sukanya di lingkungan kerja kita, orangnya suka bergosip kan begitu, seneng banget ngomongin enggak. Nah, pertanyaan, haruskah kita pergi pada saat kita berada dalam posisi yang boleh dikatakan cukup perform, cukup berhasil, anak-anak milenial, Gen Z yang berhasil hanya gara-gara lingkungan, masa dia harus pergi? Gimana itu Asli? tujuan personalnya apa nih Pak? Itu menjadi penting. Karena kan politik kantor tuh waduh Ya, bisa ini ya betul Pak ya. ya. Ya, pasti. Bisa sangat mengganggu sekali. Iya, Tapi dengan berfokus pada yang mau dicari dari pekerjaan ini apa. Sehingga kalaupun orang saling bergosip, menjelekkan atasan, ya tidak perlu ikutan. Ya nggak perlu ikutan ya, Betul, harusnya. Pak. Kenapa terus kemudian kenapa takut dengan situasi toksik? Betul. Begitu. Toh tujuan kamu tidak untuk bergosip. Ya. Kamu nggak bisa hentikan memang itu lingkungan kantor kamu seperti Betul. itu. Memang Kan karir dan kehidupannya di situ di ya situ Pak ya. kan kamu nggak nyari pergumulan dengan pembicaraan yang kurang sehat tadi. Kamu tetap baik dengan mereka. That doesn't mean kamu harus check out dari company dong. Betul. Atau Sayang harus dong. ikut arus. Atau gitu ikut ya. arus gimana Oke. tuh Astin ya? Kalau buat saya lebih kayak ini Pak, pegangan di dalam diri ini menjadi penting. Menjadi penting. Pegangan di dalam. Pegangan dalam diri untuk diri sendiri ini menjadi penting. ya. Kalau kita bicara seperti ini tentu untuk teman-teman yang lebih religius, pegangan dengan Tuhan, Betul. relasi dengan Tuhan ini menjadi pegangan yang bisa dibilang nggak mungkin salah gitu Pak. Iya nggak mungkin Gitu. salah, nggak mungkin salah. Ya, Pegangannya di situ dan itu akan menjadi pegangan yang kuat. Dunia ibaratnya gonjang ganjing gitu Pak. Iya, Kalau di iya. dalam ada pegangan yang Oh kuat, ya, betul, tentu ini akan betul, aman. Betul. Nah, kan kembali lagi tadi kita bicara soal kontrol diri. Gitu ya, kira-kira Astin. Seorang yang mampu mengendalikan, mengontrol diri, dia tidak akan pernah takut. berada Apalagi di kalau lingkungan. benar ya Pak ya. Apalagi kalau dia benar, kan begitu ya. Kenapa harus takut di lingkungan yang toksik? Nah, kenapa harus menghindar juga? Enggak juga, enggak perlu. Kan begitu. Kalau dia selalu berada di dalam situasi yang alert terhadap diri. Kira-kira gitu ya? Iya Aslinya, Pak, betul ya? sekali Pak. Ya. Menyadari betul dirinya, kondisi Lingkungannya, lingkungannya, ya. sehingga ketika mau bereaksi pun tadi mawas diri, mengetahui Mengetahui. ini situasi yang perlukah Nah, kita ya. ikut terlibat di dalamnya Ya. atau aduh nggak sehat nih, Ya. mundur deh Ya. gitu. Ya, dan kalau kita pergi dari lingkungan yang toksik sekalipun kan begitu, kan bukan berarti kita menjauh dari pergaulan dengan teman-teman. Ya. Kan banyak cara sebenarnya. Betul. Ya, sehingga saya sedih banget kalau orang mengatakan kamu tuh toksik. Kayak kasarnya manusia direndahkan sebagai sebuah penyakit. Gimana itu aslinya? Karena orang itu pasti ada sisi positif negatifnya kan Pak. Ya.
seseorang itu, dan kalau kita bicara lebih jauh terutama dalam relasi keluarga Pak, kita juga perlu mengenal perjalanan hidup seseorang. betul. Dengan orang tua kita perlu mengenal Iya, perjalanan iya, hidup iya. orang tua. Nah, khususnya kalau di dalam keluarga ya Astin, kan sangatlah menyedihkan kalau salah satu saudara kita sebut sebagai, oh dia itu toksik bagi keluarga kita. Oh dia kan darah daging kita. Betul. Apa salah? Kan kan intinya bagaimana kita yang mengendalikan situasi. Ya kan, nggak mudah terpancing kalau dia memberikan stimulasi yang mungkin agak Tidak sehat tidak gitu. sehat kan begitu ya. So jadi kesimpulannya, perlu nggak kita khawatir dengan situasi toksik? Dengan situasi toksik ini, tadi kalau kita punya pegangan, kita tahu tujuan kita mau kemana, apa yang ingin kita kejar, apa yang ingin kita raih. Situasi toksik ini selama kita melakukan yang benar tadi ya Pak, untuk apa takut? Ya, Kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik, tidak justru menyiram bensin pada Ya. api. betul, betul ya. So, jadi intinya bahwa kita tidak perlu khawatir dengan situasi yang toksik tadi. Orang yang katanya toksik itu sebenarnya menurut saya bahasa-bahasa yang merendahkan saja, bahwa manusia itu Seolah-olah tidak ada tidak ada baik-baiknya baik, gitu Pak ya. tidak ada baik-baiknya ya. Nah, esensinya kan kembali kepada pengendalian dirinya. Dia harus aware, dia harus benar-benar menyadari di mana saat itu dia berada. Kapan dia harus berbicara, kapan dia harus bereaksi, kapan dia harus diam, kapan dia harus mengamati, kan begitu. Sehingga tidak ada kekhawatiran, ya kan, di dalam dia berinteraksi. Bisa kira-kira kita katakan demikian. Bisa ya, demikian Pak, Ya. karena dengan kita mengenali orang lain gitu, sisi baik dan sisi mungkin kurang Kurang baik, baiknya, kita memahami walaupun tidak selalu setuju dengan perilakunya, tapi kita memahami Ya. itu akan membuat kita juga lebih legowo gitu Pak, Harus menjalani ya, hidup benar. Dan lebih menerima. lega. Ya, kalau dalam konteks relationship misalnya kan begitu, kita jauh lebih bisa menerima kok. Ya, dia ada plus, ada minus. Ya kan, jangan kita kemudian mengatakan dia toksik buat Kita kan juga punya sisi positif negatif betul. ya Pak. Ya, betul. Ya. Nah, hanya dengan begitu saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang toksik. Tidak ada lingkungan yang toksik. Kembali kepada seberapa jauh, seberapa mampu kita mengenali dan mengontrol diri kita. Setuju Pak. Sangat setuju ya. Terima Setuju. kasih. Ya.